Ada satu hadis yang disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, orang yang azan kemudian diadakan solat, azan solat zuhur, kemudian selesai dia azan iqamah, kemudian solat zuhur, dia mendapatkan pahala azan, mendapatkan pahala solatnya sendiri, dan mendapatkan pahala semua orang yang solat yang datang gara-gara azannya. Subhanallah. Antum azan kemudian 200 orang datang sholat berjamaah, antum dapat pahala sholat antum dan pahala 200 orang itu. Sedangkan yang lain hanya dapat pahala sholatnya mereka, hanya antum yang paling banyak pahala sholatnya pada saat itu. Berdasarkan hadis yang disahihkan oleh Syalbani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala saffil muqaddam. Allah dan para malaikat bersalawat kepada orang yang ada di saf yang pertama. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautih, dan orang yang azan dimintakan ampunan oleh semua makhluk yang mendengar suara azannya. Wa yusaddiquhu man sami'ahu min ratbin wa yabis, makhluk yang basah ataupun yang kering akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan bagi dia pahala semua orang yang salat bersama dia. Luar biasa ini. Iya. Baik. Makanya pendapat yang terkuat meskipun ada khilaf di kalangan para ulama, dan ini pendapat mazhab Syafi'i yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan banyak para ulama. Mana yang lebih baik, jadi muadzin atau jadi imam? Pendapat yang terkuat jadi muadzin. Lebih afdal jadi muadzin daripada jadi imam salat. Kenapa? Keutamaan menjadi imam salat hanya disebutkan dalam satu hadis, sedangkan keutamaan menjadi muadzin disebutkan dalam banyak hadis. Iya. Keutamaan menjadi imam salat hanya satu hadis. Nabi SAW bersabda, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikan petunjuk kepada para imam. Setelah itu Nabi mengatakan waghfir lil muadzinin, dan berikan ampunan kepada para muadzin. Hanya itu satu hadis yang menyebutkan keutamaan imam, sedangkan hadis tentang muadzin banyak sekali. Ya. Insyaallah semeton kita ini kayaknya paling banyak ininya, ya. Beliau terus yang azan ini, ya. Mudah-mudahan keikhlaskan niat, ya. Baik. Jadi ini dia tentang keutamaan azan. Cuman meskipun keutamaannya besar, kalau suatu masjid sudah punya muadzin tetap, jangan antum nyelonong. Jangan. Ya. Jangan antum nyelonong, harus izin. Sebagaimana meskipun antum bagus bacaan Al-Qur'annya, tidak boleh antum yang jadi imam di masjid yang sudah ada imam rawatibnya. Karena suatu masjid kalau sudah punya imam rawatib, maka imam rawatib itu yang berkuasa, yang punya kekuasaan. Dan Nabi SAW bersabda, la ya'ummanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi, tidak boleh seseorang menjadi imam bagi orang lain di daerah kekuasaan orang itu, tidak boleh, kecuali imam rawatib mengizinkan. Ya, makanya Ustadz kita, Ustadz Sofyan Bafinzan hafizahullah ta'ala, kalau beliau ngisi pengajian di kampung-kampung, beliau tidak mau jadi imam. Beliau tidak mau. Dipaksa, nggak mau beliau. Kecuali kalau memang tidak ada imamnya baru beliau maju. Kenapa? Karena memang tidak boleh menjadi imam di masjid yang ada imam rawatibnya kecuali diizinkan oleh imam rawatib. Begitu pula kalau masjidnya punya tukang azan, dindik dan nyelonong, izin dulu. Ya, izin dulu. Ya. Jelas ini? Baik.